to the living word. Let praise arise. Heaven and earth sing praise to the Lamb, seated on the throne. Power and strength are yours alone. Surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-9, firman Tuhan. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, pentingnya perilaku orang percaya. Pentingnya perilaku orang percaya. Saudara, kita cenderung berpikir bahwa menghadiri sebuah kegiatan gereja atau komunitas gereja itu adalah hal yang baik dan aman untuk dilakukan. Memang senang rasanya kita bisa bersekutu, bisa bernyanyi dengan orang-orang yang baik dan bisa mendengarkan pesan firman Tuhan. Tetapi dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 22, di sana mengingatkan kita bahwa jika kita hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya, kita sedang menipu diri kita sendiri. Mendengar firman Tuhan, membaca Alkitab dan mengetahui apa yang ada dalam Alkitab, tanpa menerjemahkan pengetahuan itu menjadi ketaatan kita dalam melakukannya, itu sangat berbahaya. Mengapa? Karena kita sendiri menipu diri kita. Alkitab tidak ditulis untuk memuaskan keinginan kita, keingintahuan kita, untuk mengisi otak kita dan buku catatan-catatan kita tentang materi-materi pendidikan rohani bersifat teologi. Tapi Alkitab itu dituliskan untuk diterjemahkan ke dalam perilaku kita yang baik, yang sejati dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, itu menjadi pedoman bagi kita. Dan dalam pasal 4 ayat 9 ini, Paulus memberikan nasihat untuk kita mengikuti teladannya dengan menjadi pelaku firman. Lakukanlah itu. Dia menunjukkan itu kepada kita. Tingkah laku kita sebagai orang percaya harus dibangun di atas dasar firman Allah. Dan ini sangat penting. Mengapa? Karena akan menghasilkan hadirat Allah, yaitu kedamaian. Saudara, ayat 9 ini tidak boleh dipisahkan dari ayat yang ke-8. Waktu yang lalu kita berbicara tentang pikiran kita. Kehidupan pikiran kita itu akan menjadi dasar perilaku kita. Jika perilaku kita secara lahiriah hanya sesuai dengan harapan orang banyak, maka itu tidaklah asli dan tidak akan bertahan. Mengapa? Karena ada di bawah tekanan dan juga godaan. Tetapi perilaku sebagai orang percaya harus mengalir dari kehidupan pemikiran kekristenan yang baik, pemikiran yang sesuai dengan firman Allah. Dan itu yang sudah kita renungkan pada minggu yang lalu, yaitu yang pikiran, yang cara berpikir dimulai dari cara berpikir dari Allah dan di dalam Kristus Yesus. Saudara, oleh karena itu kehidupan kita bukan sekedar modifikasi dari kehidupan kodrati kita, melainkan kehidupan yang baru. Dan kita sebagai umat percaya tidak sekedar menambahkan sesuatu ke dalam kehidupan kita, tapi itu merupakan pusatnya, itu telah diubah menjadi pribadi, menjadi cara hidup yang baru, menjadi orang-orang yang berperilaku baik. Mengapa? Karena ketika kita bertobat melalui iman kepada Kristus, maka disitulah mulai proses pengudusan, pertumbuhan dalam kekudusan, dan masuk dalam pembaharuan akal budi kita melalui apa? Melalui firman Allah. Dan itu perubahan ini sesuai dengan perilaku. Dan tentu ini akan menyenangkan Allah dalam hidup kita. Dalam ayat 9 ini Paulus menunjukkan kepada kita bagaimana proses ini bekerja
Dan mengapa hal itu sangat penting? Yaitu bahwa rasa kehadiran Allah sebagai Allah damai sejahtera itu dihubungkan dengan perilaku orang percaya. Dia menyebutkan ada 4 komponen yang kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama dari aspek komponen intelektual, apa yang telah dipelajari. Yang kedua komponen kehendak, apa yang diterima. Dan yang ketiga komponen perilaku, apa yang telah didengar dan dilihat yang harus dipraktikkan. Dan komponen yang keempat adalah emosi. Allah damai sejahtera menyertaimu. Yang pertama yang kita renungkan adalah dari aspek komponen intelektual. Iman Kristen itu memiliki isi yang harus diajarkan dan dipelajari. Apa yang diteruskan oleh Paulus dan diterima oleh Timotius. Maka untuk menjawab pertanyaan itu kita perlu memperhatikan di bagian pertama ini ada istilah menerima. Kata menerima di sini merupakan istilah yang baku yang digunakan dalam rantai transmisi sebuah tradisi atau ajaran. Di mana generasi pertama meneruskan kepada generasi kedua. Ini merupakan tradisi. Atau generasi A meneruskan kepada generasi B. Dan generasi B menerimanya. Demikian juga proses ini berulang dan terus berlanjut. Kalau kita melihat bagian yang lain dari tulisan Paulus, ini mengarahkan kita kepada Injil Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 contohnya dia menulis, "Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri." Dan ada juga beberapa ayat selanjutnya berbunyi, "Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci." Inilah yang diajarkan oleh Paulus, dan itu juga harus menjadi berita bagi orang yang mendengar firman Allah. Demikian juga dengan kita. Jadi Paulus tidak hanya berhenti pada cara norma masyarakat secara umum. Tapi ini juga dia meletakkan fondasi yang sangat kokoh, yaitu Injil. Mengapa? Karena hanya Injillah yang mampu mengubah seseorang secara radikal. Dan tanpa Injil, perubahan yang ada hanyalah bersifat kultural saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Istilah menerima ini juga sekaligus menyiratkan bahwa Paulus berharap Timotius bukan hanya menjadi pengikut setia, tapi dia juga menginginkan anak rohaninya ini pada akhirnya akan meneruskan ajaran Paulus kepada semua orang dan kepada jemaat Filipi yang sedang dilayani, yang sedang digembalakan. Dengan kata lain, dia memuridkan Timotius supaya Timotius juga memuridkan orang lain. Ada rantai yang tidak putus di sini. Dan ada pembelajaran rohani. Bapak Ibu, demikian juga dengan kita. Kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan kita akan meneruskan kepada generasi kita, yaitu kepada anak-anak kita. Demikian juga terjadi dalam proses pembelajaran di bidang pendidikan. Kita menerima pengajaran yang baik dan kita teruskan kepada murid kita. Supaya apa? Pada akhirnya mereka akan meneruskan pembelajaran yang sama kepada orang lain. Dan ini sangat penting. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, komponen yang kedua adalah aspek kehendak. Mengapa? Isi iman itu harus ditanggapi dengan kehendak kita. Saudara, pembelajaran rohani ini mencakup keteladanan seluruh aspek kehidupan kalau kita melihat di bagian B. Ungkapan yang digunakan oleh Paulus bagian ini, apa yang kamu dengar dan lihat padaku. Ini ada penggunaan frasa padaku di sini. Di ujung bagian ini tampaknya memang disengaja untuk menunjukkan ada perbedaan antara apa yang telah kamu pelajari dan terima dan apa yang kamu dengar dan lihat.
Yang pertama itu lebih mengarah pada berita Injil, dan yang kedua lebih mengarah kepada nilai-nilai Injil dalam kehidupan yang sudah diterapkan Paulus dalam hidupnya. Dan ini yang pertama itu lebih objektif karena isi Injil, sedangkan yang kedua lebih subjektif, aplikasi apa yang ada di dalam diri Paulus, dalam kehidupan Paulus. Dan kita belajar dari sini, Paulus tidak ragu-ragu untuk menempatkan dirinya sebagai contoh. Dia bersikap terbuka dengan apa adanya. Apa yang mereka dengar berkaitan dengan perkataan dan apa yang mereka lihat dengan tindakan yang dilakukan oleh Paulus, itulah yang menjadi salah satu materi penting dalam pembelajaran untuk diikuti. Maksudnya di sini Paulus menjadikan keteladanan hidupnya itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran rohani. Dan kalau kita melihat bagian lain dalam tulisan Paulus kepada Timotius, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Dalam 2 Timotius 3:10. Ini hal yang sama juga diucapkan kepada jemaat yang ada di dalam jemaat Korintus. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Yang menjadi persoalan dan menjadi pertanyaan untuk kita, apakah kita sudah menjadi teladan yang baik bagi siapapun? Menjadi teladan yang baik dalam komunitas kita, menjadi teladan yang baik di tengah-tengah keluarga kita. Dan ini berbicara kehendak yang harus ditanggapi dengan kehendak kita. Bagian yang ketiga adalah aspek komponen perilaku. Isi iman dalam kehidupan orang percaya itu harus diterapkan dalam perilaku kehidupan nyata. Saudara, pembelajaran rohani itu mencakup praktik hidup yang konkret. Mengapa? Karena dia menutup bagian nasihat di ayat 9. Lakukanlah itu. Saudara, mengetahui dan mengikuti kebenaran memang baik. Tetapi kalau kita hanya mengetahui, itu belum memadai. Penyampaian firman Tuhan seyogianya itu juga berakhir pada perubahan kehidupan. Bukan pemuasan kepada intelektual kita. Demikian juga dengan pembelajaran kita. Bukan hanya memuaskan otak kita, tapi juga harus bisa diterapkan. Sering saya menyampaikan di tengah-tengah interaksi dalam ruang-ruang kuliah, bahwa ada 3 hal yang harmonis dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama adalah konversi, pengakuannya, konsepsi cara pandangnya, pengetahuannya, dan aplikatif. Bagaimana menerapkannya? Ketiga-tiganya ini tidak boleh terpisah, merupakan satu kesatuan yang utuh. Karena kebenaran yang hanya berhenti di otak kita seringkali justru menghasilkan kehidupan yang tidak benar. Mengapa? Karena ada kesombongan intelektual dan kecenderungannya adalah menghakimi orang lain. Dan itu menjadi jebakan yang sangat sulit untuk dihindari. Saudara, ada kata penunjuk itu di sini dalam teks Yunani itu berbentuk jamak. Artinya ini merujuk pada berita Injil maupun keteladanan hidup Paulus. Dan ini semua ini perlu kita lakukan. Jadi tidak hanya satu aspek, tidak hanya cara memberitakan firman Allah, tapi seluruh apa yang sudah dilihat, yang diterima, itu menjadi bagian pembelajaran rohani untuk diterapkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini kata yang kata lakukanlah ini adalah bentuk perintah, memang harus dilakukan dan dilakukan secara terus-menerus. Bukan hanya jika memungkinkan atau menguntungkan. Dan ini perlu kita garis bawahi. Mengapa? Karena tidak mudah untuk menghidupi Injil. Sangat sukar meneladani kehidupan
seseorang yang besar seperti Paulus, yang juga belajar dari teladan yaitu Kristus. Tapi sesulit apapun itu, kita tetap didorong untuk terus-menerus berusaha dan melakukannya secara konsisten. Lakukanlah itu. Komponen yang keempat yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini adalah komponen emosional. Hasil dari tingkah laku kita sebagai orang percaya itu akan mendatangkan hadirat Allah, damai sejahtera. Saudara, kalau kita melihat tuntutan yang sangat besar di bagian ayat 9 ini, itu diimbangi dengan konsekuensi yang besar juga. Kalau itu kita bagi ayat 9a, b, c, dan sekarang bagian d itu, semua orang yang mau memperhatikan dan melakukan kebenaran itu akan mendapatkan damai sejahtera. Ini merupakan hasil yang sangat sepadan. Ada resiko yang besar, tapi ada juga dampak yang besar. Ada tindakan yang harus kita lakukan, memang itu penuh dengan tantangan, tetapi ada juga hasil yang memuaskan. Kalau kita melihat ide tentang damai sejahtera di bagian ini memang sangat menarik. Mengapa? Karena bagian sebelumnya Paulus menyinggung tentang kehidupan yang bebas dari kekhawatiran di ayat 6. Lalu dia berbicara tentang damai sejahtera Allah akan menguasai hati dan pikiran mereka di ayat 7. Jadi di sini bukan hanya bebas kekhawatiran, tetapi juga diliputi oleh damai sejahtera. Saudara, ternyata diliputi dengan kedamaian saja tidaklah cukup. Allah tidak hanya memberikan damai sejahtera, tetapi dia juga memberikan dirinya sendiri. Kalau kita melihat dalam teks aslinya bagian akhir ayat 9 secara hurufnya berbunyi, maka Allah kedamaian akan bersama kalian. Ya. Tidak masalah apakah Allah kedamaian dipahami Allah sebagai sumber kedamaian atau Allah yang penuh kedamaian, maknanya tetap tidak berubah banyak di situ. Allah sendiri akan berada bersama dengan jemaat Filipi. Demikian juga dengan saudara dan saya. Dimanapun Allah berada, dimanapun adanya Allah, di situ ada damai sejahtera. Dimanapun dihadirkan akannya kehadiran Allah, di situ pasti ada damai sejahtera. Dimanapun kita bertindak sesuai dengan cara pandang Allah, bertindak sesuai dengan cara hidup firman Allah, maka di situ juga ada damai sejahtera. Saudara, bagi sebagai pendidik atau sebagai orang tua, tentu kita harus peduli dengan anak didik kita dan juga anak-anak kita dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena janji ini sangat melegakan. Ketika bisa melakukan ini, maka akan berdampak kepada damai sejahtera. Maka ketika ada dalam damai sejahtera, maka tidak ada lagi kekhawatiran tentang generasi kita. Dan teks ini mengingatkan kita untuk mengamini penyertaan Allah jauh lebih berarti daripada penyertaan kita terhadap anak-anak kita atau generasi kita. Penyertaan itu lebih penting. Mengapa? Dimanapun mereka berada, generasi kita, Allah juga ada di sana. Mereka dalam kondisi baik, dan kita pun akan merasa damai sejahtera. Saya percaya bagi yang sudah punya anak, ketika anaknya berada lebih jauh dari dirinya, pasti ada rasa kekhawatiran. Demikian juga dengan lembaga pendidikan. Ketika anak-anak didik sudah mulai jatuh, merosot moralnya, maka ada kekhawatiran, ada kecemasan tersendiri. Mengapa? Itu ada nilai yang sangat penting. Maka kalau kita kurang menerapkan pendidikan rohani, tidak hanya berikan hanya pengetahuan, tapi termasuk dalam pendisiplinan dalam kehidupan rohani kita, maka kita tidak akan mendirikan fondasi yang baik. Maka marilah kita didik peserta didik kita, juga anak-anak kita, generasi kita dengan baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menopang kita semua. Bagian akhir kalau kita melihat, Paulus menyimpulkan bahwa jemaat Filipi sudah mempelajari, sudah menerima, sudah mendengar, dan melihat apa yang telah dilakukan Paulus, yang telah Paulus ajarkan dan lakukan itu, baik berkaitan dengan penderitaannya maupun dengan kehidupan pelayanannya di tengah-tengah jemaat Filipi karena Kristus. Namun tidak hanya berhenti di dalam pikiran, penglihatan, dan pendengaran kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau dalam bagian ini Paulus memerintahkan jemaat Filipi untuk melakukan atau menjalankannya. Kalau ini berbicara tentang perintah untuk kita kerjakan, maka ini juga bagian kita karena firman Tuhan. Jadi perintah Paulus untuk melakukan semua yang telah mereka pelajari, yang telah mereka dengar, dan yang mereka telah lihat, itu merupakan wujud ekspresi nyata dalam kehidupan. Dan itu juga menjadi kebiasaan dalam kehidupan sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang hidupnya berpusatkan kepada Tuhan. Maka kebiasaan kita berpusatkan pemikiran kita dimulai dari Allah ini. Ini juga harus dasarkan pada pengajaran dan teladan yang baik, yang telah diajarkan oleh firman Allah. Dan dikatakan di sini teladan Paulus. Dan itu menjadi teladan yang diteladankan kepada jemaat Filipi dan juga kepada saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari sini kita belajar bahwa perbuatan baik orang percaya itu didasarkan pada hati dan pikiran yang telah dimurnikan oleh sukacita dan damai sejahtera dari Allah, dan terus-menerus dimurnikan oleh firman Allah dan berpusatkan kepada Injil Kristus. Hati dan pikiran yang terus-menerus dimurnikan ini itu diteladankan dari keteladanan mentor atau pembina rohani yang juga terlebih dahulu percaya kepada Kristus, atau ini juga diteladankan oleh orang tua kepada anak-anaknya, kepada generasi selanjutnya. Mengapa? Karena hidupnya adalah harus masuk dalam serupa dengan hidup Kristus. Itu berarti untuk mengasihi orang-orang percaya yang berpikir dan bertindak yang berpusatkan kepada Allah, itu dimulai dari karya Allah melalui kuasa Roh Kudus. Itu juga yang akan memberikan kita sukacita dan damai sejahtera Allah untuk kita bisa terapkan, dan ini menjadi sarana pembimbing rohani kita, yaitu Allah Roh Kudus sendiri yang akan mengarahkan kita untuk bertumbuh serupa dengan Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam berpikir dan juga bertindak dengan berpusatkan pada Allah diperlukan ketekunan. Tentu itu tidaklah mudah. Itu adalah proses seumur hidup. Dan itulah proses yang harus diterapkan dalam kehidupan kita. Dan kadangkala kita menemukan kegagalan. Maka kalau kita melihat di sini, Paulus menekankan bahwa Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Di ayat yang 7, Paulus menyinggung damai sejahtera Allah yang akan memelihara hati dan pikiran. Tapi di ayat ke-9 ini bukan hanya damai sejahtera Allah, tetapi Allah sang damai sejahtera itu akan menyertai kita melalui apa? Melalui kuasa Roh Kudus. Ketika kita bersatu ada di dalam Kristus, maka akan diarahkan seluruh aspek kehidupan kita, baik hati, pikiran, perkataan, dan juga tindakan kita diarahkan, dibimbing oleh Roh Kudus, diarahkan kepadanya. Dan Allah memerintahkan kita untuk terus-menerus hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan terus-menerus juga memelihara kita. Allah memelihara kita dalam menjalankan apa yang Dia instruksikan dalam hidup kita, sebagai tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya di tengah-tengah kehidupan kita
sehari-hari.